Hai, welcome back to my channel SKS 369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan tiada tara. Baik, kembali lagi saya Wayan Budi dan Misteri, yang dimana Misteri adalah seorang yang memiliki kemampuan lebih dan dia akan menceritakan hal mistis apa pada video kali ini. Baik, kita lanjut saja langsung kepada Misteri. Apa kabar Misteri? Hai Wayan, halo semua. Oke Misteri. Kali ini apa yang kita akan bahas Misteri? Yang tentunya pengalaman Misteri secara pribadi dan secara nyata bisa di-share di video ini agar teman-teman juga mengetahui. Oke, Wayan, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya bertemu dengan kuntilanak. Itu sudah pernah kan Wayan ya? Ya. Tapi di sini bedanya adalah kuntilanak ini terbalik kepalanya di bawah. Kepala di bawah. Kalau kita lihat dengan secara tubuhnya, saya tidak lihat tubuhnya, tapi saya melihat memang kepalanya terbalik dengan rambut ke bawah. Yang kalau kita lihat biasanya kan berdiri biasa kan ya Brian ya. Tapi kalau ini kepalanya ke bawah. Ke bawah. Itu ya. Misteri lihat langsung. Lihat langsung. Itu Misteri melihatnya di pohon atau di sebuah gedung atau gimana? Misteri? Sebuah gedung Brian. Oh, sebuah gedung. Ya. Ini bagian gedung paling belakang dan ini ada di pojokan. Gedung ini ada di pojokan. Di saat itu saya sedang jalan nih cari toilet lah. Nah, yang pertama saya lihat adalah rambut. Saya kira saya kira kunti ini berbalik. Ternyata saya lihat badannya tidak ada. Dan semakin dilihat itu dia semakin turun. Nah, dari rambutnya segini kan, turun. Ternyata wajahnya berpapasan sama saya. Oh, itu. Nah, kaget itu. Kaget dong. Karena ini dari pertama saya melihat kunti itu kan sudah biasa, tapi ini yang pertama kali saya lihat adalah kunti dengan kepala terbalik, dan itu wajahnya lebih seram, lebih ya. Saya tidak tahu apakah perbedaan mereka itu seperti apa, kenapa dia bisa terbalik, dan ini tidak saya lihat, dan kunti ini tidak saya lihat sekali dua kali, karena gedung ini karena saya melakukan kuliah kerja nyata. KKN kalau kita kuliah kan, ini saya harus di tempat ini saya harus berkali-kali kan di sini selama kita KKN gitu. Jadi saya lihat kenapa bisa terbalik, dan itu nggak ada badannya Misteri. Nah, badannya saya nggak pernah lihat loh ya. Pada saat kita mau ke toilet itu hanya itu aja yang kita lihat. Cuman dia kebalik. Kepalanya aja yang gini. Dan yang paling terakhir yang saya bisa lihat adalah tangannya. Tangannya memegang di gedungnya itu. Di gedungnya itu kan ini tembok kan ya. Nah, ini kepalanya turun. Nah, sampai sini. Dan terakhir yang saya lihat adalah tangannya memegang bagian tembok yang atap tembok itu loh. Kayak sungsang itu. Kayak sungsang. Sungsang gini dia. Kan gitu sungsang ya, kakinya naik. Iya, tapi ini saya nggak pernah lihat kan. Badannya nggak pernah, cuman kepalanya aja. Dan wajahnya memang berbeda dari kunti yang saya pernah lihat sebelumnya itu. Nah, mungkin teman-teman semua, ini sih sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya, karena jarang kita melihat ada hantu atau kunti ini kepalanya terbalik. Jadi Misteri melihatnya dengan nyata. Ya. Dan dimana kepalanya itu yang sering terlihat adalah karena Misteri kan dia KKN, jadi dia di desa itu tentunya ini masih di Bali ya? Masih. Misteri ya. Jadi tentunya masih di Bali. Dan ini KKN mungkin di sebuah desa, ya. Yang dimana desa ini memang di malam hari ya, bisa melihatnya. Nah, ini mungkin makhluk gentayangan tersebut datang dan mungkin mengetahui auranya Misteri, mungkin ya Misteri ya. Karena kan informasi di video sebelumnya bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan lebih ini pasti ada aura yang tersendiri yang diketahui oleh makhluk astral. Ya, mereka tahu mungkin rasa hangat ataukah ada aura yang mereka tangkap kepada Misteri, saya ada di sini gitu ya. Ataukah mereka mengetes, saya dilihat nggak ya gitu kan, karena sifat dari wajahnya seram kan. Iya, dan itu gimana ya, kalau saya ucapkan itu bibirnya lebih lebar loh beliau, kayak hantu Jepang itu, apa namanya itu yang Jepang mulutnya sobek itu loh. Bisa jadi kayak gitu ya, tapi memang wajahnya hancur-hancur. Tapi yang saya bisa katakan sampai sekarang pun saya masih merinding bayang. Perbandingan dari kunti-kunti yang saya lihat ini berbeda. Wajahnya benar-benar dia nggak ada mengeluarkan suara cekikan kayak itu. Suaranya beda. Suaranya beda. Kalau isi suara gitu tambah serem lagi lah. Suaranya beda karena yang saya tahu di tempat saya tidur dengan teman-teman ini, itu suaranya sangat berbeda.
Dan ada yang Bisa dicontohin? aduh, saya nggak bisa loh. Seandainya saya bisa loh, Brian. Suaranya itu gimana ya? Bukan kayak Kunti ketawa itu, bukan, beda. Lebih Melengking gimana atau, ya? Melengking tapi atau pendek. kayak raksasa. Wah, Bukan. Saya menjelaskannya juga susah ini. Tapi Saya mengalihkannya biar nggak terlalu takut. ya sampai sekarang pun saya masih merinding. Itu sangat karena berbeda, sangat berbeda. Apakah memang karena dari kematiannya dia seperti itu, atau kalau saya tanya sama ibu, ada yang Ibu karena itu ibu Kuntinya. Ibu Kuntinya. Ya, maaf. Yang kalau saya bertanya dengan ibu Kunti, apakah perbedaan dengan Kunti-Kunti yang biasanya? Kalau ibu mengatakan seperti ini, yang seperti itu ada yang membedakan mereka karena dendam, ataukah memang dari kematiannya dia seperti itu, terbalik itu. Apakah dia bunuh diri ataukah dibunuh, itu mereka dibalikkan, posisinya terbalik. Dan adapun Kunti yang meninggalnya biasa, tapi karena dendamnya tinggi atau bagaimana, itu kepalanya terbalik. Karena ibu mengatakan dari wajahnya saya sudah berbeda, seperti itu. Bukan saya mengatakan yang tidak terlihat ini seperti mengejudge atau bagaimana, tapi menurut ibu yang pengalamannya teman-temannya Kunti-Kunti yang lain kan berbeda-beda ya, Brian ya. Itu pasti sama juga seperti kita, ada pasukannya gitu ya. Maksudnya dia seperti kita kan bermasyarakat, dia pun bermasyarakat gitu. Iya. Dan ini pun dan Kunti yang kembali ini pun kadang-kadang kalau teman saya ke toilet, mereka hanya merasa merinding karena tidak dapat melihat. Dan kita yang bisa pingsan merasakan benar-benar di tempat. Benar-benar mereka merasakan loh, karena posisinya dekat. Ini toiletnya. Tapi dia mengganggu misteri, maksudnya dia ada nggak mengganggu misteri pada saat itu? Karena itu misteri kan istirahat di sana gitu. Ya. Nah, ada nggak? Ya syukurnya enggak. Dia hanya menampakkan diri. Dia menampakkan diri. Mungkin ya kita orang asing bagi dia. Kita ini siapa? Gitu. Karena kenapa? Dia mungkin dahulu di sana. Dan itu pun ini gedung yang kita tempati ini tidak pernah ditempati untuk malam hari. Dan kita pun di gedung ini kan sampai pagi. Beberapa hari lah di sana, dan ditanyakan apakah ada wakernya yang kita bilang tuh ahli kunci, penunggu orang yang bertugas lah di malam hari ya, itu tidak ada, belum ada. Itu tidak ada. Yang benar-benar pure kita di situ adalah mahasiswa semua gitu. Dan ini ada teman saya malam hari mendengarkan ada yang nyapu, padahal itu bukan orang nyapu loh. Kunti yang di sana sedang berjalan, tapi bukan Kunti yang terbalik itu, Kunti yang berbeda, rambutnya panjang. Dan itu Kunti itu sedang berkeliling di sana. Kita dengar itu seperti ada orang yang nyapu seret, padahal itu rambutnya. Rambutnya. Dan kalau teman-teman kuliah saya kan nggak ada yang tahu kalau saya gini, saya bisa melihat. Jadi mesti biar tidak teman-teman yang lainnya juga takut sehingga mesti karena sudah biasa melihat ini, ya kita jalani ya gimana lagi kan ya. Mungkin ini dibilang sesuatu istilahnya mukjizat ya. Ini suatu yang istilahnya merupakan mengerikan juga ya gitu, karena ada tempatnya ya. Jadi tentunya kalau kita mendapatkan ini kan kita lebih kewaspadaannya lebih tinggi jadinya. Jadi kalau kita belum melihatnya kemungkinan hanya merindingannya, cuman kita belum bisa mengontrol diri kita, kewaspadaan diri kita itu masih setengah-setengah jadinya. Dan yang pengalaman saya dengan kuntilanak terbalik ini, Brian ya, dia akan selalu memperlihatkan dirinya perlahan, bukan langsung ini selalu saya nggak kayak gitu, pasti perlahan. Di film-film tuh ya rambutnya keluar. Persis banget. Ini rambutnya perlahan-lahan. Jadinya kita yang udah lihat hampir setiap hari lah kalau gitu, hafal dong. Aduh, dia datang deh ini sekarang. Sampai dari jam berapa sih? Kalau misalnya lihat malam aja sih, Brian. Nah, kira-kira jam berapaan? Kalau di sana kan keadaan desa ya, jadinya jam 8 malam itu udah sepi, sudah tenang. Jadi warga-warga di sana itu udah nggak ada yang mondar-mandir lagi. Lampu pun sudah, penerangan pun jam 6 itu sudah malam di sana. Nah itu dah. Desa. Jadinya kita berpikirnya gini, kalau mau ke toilet nggak mungkin sendiri dong, kayak gitu. Jadi karena teman-teman itu
merasakan kayak ada ya beberapa teman itu yang mengatakan kok kayaknya kita dilihatin ya, yang nggak bisa melihat. Cuman dia merasakan. Iya, itu ya beliau ya. Jadi perbandingan wajah Kunti yang biasa dan Kunti kepalanya terbalik ini betul-betul berbeda. Dan saya angkat tangan jika ingin melihatnya lagi. Benar-benar itu berbeda. Sayangnya Mistri tidak bisa membuat dokumentasi foto saya. Ya, karena ini karena zaman itu masih kameranya belum. Nah, samping itu juga kan nggak mungkin bisa Iya. foto langsung kan, kecuali kita membuat ilustrasi seperti itu mungkin. Atau enggak kita gini ya, hai selfie dong. Ya. Jadi tentunya teman-teman hanya bisa membayangkan yang dimana kuntilanak yang kepalanya terbalik ini lebih menyeramkan. Kuntilanak yang kepala tidak terbalik pun menyeramkan sekali. Apalagi yang dikatakan di sini yang kepalanya terbalik katanya lebih menyeramkan. Nah, bisa bayangkan dan visualisasikan sendiri teman-teman. Ataukah ada yang pengalamannya sudah pernah melihat? Ya mungkin yang sudah melihat juga oke. Siapa tahu bisa menggambar, kita gambarkan ilustrasinya, bentuk wajahnya. Ya siapa tahu nanti di video selanjutnya Mistri bisa memberikan kekuatan bahwa saya bisa menggambar. Sangat belajar tentang itu. Oke. Baik Mistri, mungkin sudah cukup dulu. Sudah. Untuk terkait dengan kuntilanak kepala terbalik. Ya teman-teman semua, intinya apapun itu kita di sini adalah tetap sharing, memberikan informasi yang dimana teman-teman belum mengetahuinya, jadi bisa mengetahuinya di video kali ini dengan apa yang diceritakan oleh Mistri yang mempunyai kemampuan yang di luar nalar atau di luar logika. Baik teman-teman semua, kita akhiri dulu video kali ini. Saya Wanudi, Mistri. Tetap dukung channel ini agar bisa berkembang dan kami semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dukung kami dengan cara LKS, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.